Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Kami akan mempresentasikan materi yaitu mengelola proyek. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rizky, Muhammad Rawiansari, Muhammad Ihsan, saya sendiri Muhammad Yusri, dan yang terakhir ada Zakaria. Next. Tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, apa tujuan dari manajemen proyek dan mengapa begitu penting dalam mengembangkan sistem informasi. Yang kedua, metode apa yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi proyek sistem informasi dan menyelaraskannya dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat menilai nilai bisnis proyek sistem informasi. Yang keempat, apa faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi. Dan yang terakhir, strategi apa yang berguna untuk mengelola risiko proyek dan implementasi sistem. Next. Untuk materi pertama akan saya jelaskan pentingnya manajemen proyek. Yang pertama, proyek pelarian dan kepergian dan kegagalan sistem. Yang kedua, proyek pelarian 30% sampai 40%. Proyek TI, yaitu melebihi jadwal dan anggaran, gagal melakukan seperti yang ditentukan. Yang ketiga, ada jenis kegagalan sistem, gagal menangkap kebutuhan bisnis yang penting, gagal memberikan manfaat organisasi, antar muka pengguna yang rumit dan tidak terorganisir dengan baik. Yang terakhir, data tidak akurat atau tidak konsisten. Next. Selanjutnya ada manajemen proyek, yaitu kegiatan meliputi pekerjaan perencanaan, nilai risiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan, mengatur pekerjaan, menetapkan tugas, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan kemajuan, dan menganalisis hasil. Ada 5 variabel utama dalam manajemen proyek, yaitu cakupan, waktu, biaya, kualitas, dan mempertaruhkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Iki, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nah, untuk materi selanjutnya dalam memilih proyek itu yang pertama ada struktur manajemen untuk proyeksi sistem informasi. Jadi di sini ada hierarki di perusahaan besar. Yang pertama, grup perencanaan strategis perusahaan yang bertanggung jawab atas rencana strategis perusahaan. Selanjutnya ada komite pengarah sistem informasi yang bertugas untuk meninjau dan menyetujui rencana untuk sistem di semua divisi. Selanjutnya ada grup manajemen proyek yang bertanggung jawab untuk mengawasi proyek-proyek tertentu. Dan yang selanjutnya ada tim proyek yang bertanggung jawab untuk proyeksi sistem individu. Next. Nah, selanjutnya ada rencana sistem informasi yang terdiri dari mengidentifikasi proyek sistem yang akan memberikan sebagian besar nilai bisnis dan rencana bisnis strategis, sistem situasi saat ini, perkembangan baru untuk dipertimbangkan, strategi manajemen, selanjutnya rencana implementasi, dan yang terakhir itu ada anggaran. Next. Nah, selanjutnya ada materi tentang bagaimana merencanakan secara efektif. Caranya adalah perusahaan perlu menginventarisasi dan mendokumentasikan perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem yang ada di perusahaan tersebut. Dan untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang persyaratan informasi jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada analisis strategi atau pendekatan faktor keberhasilan kritis atau CSF. Nah, melihat persyaratan informasi yang ditentukan oleh sejumlah kecil faktor penentu keberhasilan. Selanjutnya, CSF industri otomotif dapat mencakup gaya, kualitas, dan gaya. Next. Nah, di sini ada faktor penentu keberhasilan. Itu yang pertama, metode manajer puncak untuk mengidentifikasi tujuan dan CSF yang dihasilkan. Selanjutnya, CSF pribadi digabungkan menjadi sejumlah kecil CSF perusahaan. Yang terakhir, sistem yang dibangun untuk menyampaikan informasi tentang CSF. Selanjutnya, cocok untuk manajemen puncak, membangun DSS dan ISS. Kekurangan dari metode ini, tidak ada metode yang jelas untuk agregasi CSF ke dalam CSF perusahaan. Dan selanjutnya, kebingungan antara CSF individu dan organisasi. Dan yang terakhir, bias terhadap manajer puncak. Next.
Selanjutnya ada analisis portofolio, yang mana digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif dan menginventarisir semua proyek dan aset sistem informasi organisasi. Selain itu, setiap sistem memiliki profil risiko dan manfaat yang terdiri dari manfaat tinggi, risiko rendah, manfaat tinggi, risiko tinggi, manfaat rendah, risiko rendah, dan selanjutnya manfaat rendah, risiko tinggi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pengembalian portofolio, menyimbangkan risiko dan pengembalian dari investasi sistem. Next. Nah, selanjutnya ada model penilaian. Model penilaian digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif, terutama ketika ada banyak kriteria. Dan selanjutnya menetapkan bobot ke berbagai fitur sistem dan menghitung total bobot. Mungkin untuk model penilaian bisa dilihat di PPT kami. Itu ada contohnya. Pertama itu entry pesanan online yang berbobot 4, sistem A persen berbobot 67, skor sistem A itu 268, sistem B persen itu 73, dan skor sistem B itu 292. Bisa dilihat sampai bawah yang menghasilkan jumlah besar, skor sistem A 3128 dan skor sistem B itu 3300. Ya mungkin itu penjelasan dari. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Rizky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ihsan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi materi yang selanjutnya itu menetapkan nilai bisnis sistem informasi. Yang pertama ada biaya dan manfaat sistem informasi. Manfaat nyatanya yaitu dapat diukur dan diberi nilai moneter. Sistem yang menggantikan tenaga kerja dan menghemat ruang. Yang berarti sistem transaksi dan klerikal. Manfaat tidak berwujud adalah tidak dapat segera diukur tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Misalnya layanan pelanggan yang lebih efisien, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, manfaat tidak berwujud yaitu sistem yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu ESS, DSS, sistem kerja kolaboratif. Next. Yang kedua ada penganggaran modal untuk sistem informasi. Model penganggaran modal yaitu mengukur nilai investasi dalam proyek investasi modal jangka panjang. Mengandalkan langkah-langkah perusahaan, yang pertama arus kas keluar, pengeluaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, tenaga kerja. Arus kas masuk, penjualan meningkat, mengurangi biaya. Ada berbagai model penganggaran modal yang digunakan untuk proyek TI. Metode pengembalian modal, akuntansi tingkat pengambilan investasi, nilai bersih sekarang, tingkat pengambilan internal atau IRR. Next. Yang ketiga ada modal penetapan harga opsi nyata atau ROPM, yaitu dapat digunakan ketika aliran pendapatan proyek TI di masa depan di masa mendatang tidak pasti dan biaya di muka tinggi. Menggunakan konsep penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Memberi manajer fleksibilitas untuk meningkatkan investasi TI atau menguji cobaan dengan proyek percontohan kecil atau prototipe untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang risiko sebelum berinvestasi di seluruh implementasi. Yang terakhir ada keterbatasan model keuangan. Jangan memperhitungkan dimensi sosial dan organisasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembali ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Ihsan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jakaria. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu mengelola risiko proyek. Selanjutnya dimensi risiko proyek yang terdiri dari tingkat risiko proyek dipengaruhi oleh ukuran proyek yang ditunjukkan oleh biaya, waktu, jumlah unit organisasi yang terpengaruh, dan kompleksitas organisasi juga menjadi masalah. Selanjutnya struktur proyek. Persyaratan struktur dan terdefinisi menjalankan risiko lebih rendah. Yang terakhir pengalaman dengan teknologi. Next. Ubah manajemen. Diperlukan untuk membangun sistem yang sukses.
Selanjutnya, sistem informasi baru memiliki dampak perilaku dan organisasi yang kuat. Perubahan dalam cara informasi digunakan seringkali mengarah pada distribusi otoritas dan kekuasaan baru, dan perubahan organisasi internal melahirkan perlawanan dan oposisi. Next. Selanjutnya yaitu penerapan. Semua aktivitas organisasi yang bekerja menuju adopsi, manajemen, dan rutinitas suatu inovasi. Yang kedua, agen perubahan. Salah satu peran analisis sistem terdiri dari mendefinisikan ulang konfigurasi interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan kekuasaan kelompok organisasi, katalis untuk seluruh proses perubahan, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima perubahan yang dibuat oleh sistem baru. Next. Selanjutnya, peran pengguna akhir. Dengan tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi, terdiri dari yaitu sistem lebih mungkin untuk memenuhi persyaratan dan pengguna lebih cenderung menerima sistem. Selanjutnya, kesenjangan komunikasi pengguna desainer, yaitu pengguna dan spesialis sistem informasi yang terdiri dari latar belakang, minat, dan prioritas yang berbeda, loyalitas, prioritas, kosakata yang berbeda, dan kekhawatiran yang berbeda mengenai sistem yang baru. Next. Yang terakhir yaitu dukungan dan komitmen manajemen. Persepsi positif oleh pengguna dan staf teknis, memastikan pendanaan dan sumber daya yang cukup, dan menegakkan perubahan organisasi yang diperlukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Jakaria. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rawi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan mengenai mengelola risiko proyek. Tingkat kegagalan yang sangat tinggi di antara aplikasi perusahaan dan proyek BPR hingga 70% untuk BPR. Implementasi yang buruk dan praktik manajemen perubahan meliputi kekhawatiran karyawan tentang perubahan, perlawanan oleh manajer kunci, dan mengubah fungsi pekerjaan, jalur karir, praktik rekrutmen. Kemudian ada merger dan akuisisi. Demikian pula tingkat kegagalan proyek integrasi yang tinggi. Penggabungan sistem dua perusahaan membutuhkan perubahan organisasi yang cukup dan proyek sistem yang kompleks. Lalu, mengontrol faktor risiko. Langkah pertama dalam mengelola risiko proyek melibatkan identifikasi sifat dan tingkat risiko proyek. Setiap proyek kemudian dapat dikelola dengan alat dan pendekatan manajer risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko. Mengelola kompleksitas teknis, alat integrasi internal, yaitu pemimpin proyek dengan pengalaman teknis dan administratif, anggota tim yang sangat berpengalaman, rapat tim yang sering, mengamankan pengalaman teknis di luar perusahaan jika perlu. Lalu meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi resistensi pengguna. Alat integrasi eksternal terdiri dari cara untuk menghubungkan pekerjaan tim, implementasi dengan pengguna di semua tingkat organisasi, meliputi keterlibatan aktif pengguna, lalu ketanggapan tim implementasi terhadap pengguna, resistensi pengguna